Halo teman-teman, perkenalkan saya Anggi Putri Anggraini. Saya mahasiswa dari Profesi Nurse Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mengajarkan Penkes mengenai asma bronkial. Selanjutnya kita langsung aja yuk ketemu dengan ibunya Dek Navia. Yuk. Selamat siang Tante. Perkenalkan, saya Anggi Putri Anggraini, mahasiswa Profesi Nurse dari Widya Husada Semarang. Maksud kedatangan saya ke sini yaitu memberikan penyuluhan mengenai asma bronkial. Sebelumnya, Tante apa sudah mengetahui apakah itu asma? Belum ya Tante. Nanti saya akan jelaskan mengenai asma, penyebab, tanda gejala, dan gejala-gejala yang sering timbul dan cara pencegahannya untuk mencegah kegangguan asma. Sebelumnya, ini leafletnya bisa dibaca nanti jika lupa. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Tadi Tante menyebutkan belum bisa atau belum tahu mengenai asma bronkial. Jadi, asma bronkial adalah penyakit kronik saluran pernafasan yang ditandai oleh hiperaktivitas bronkus, yaitu kepekaan saluran pernafasan terhadap berbagai rangsangan. Adapun faktor penyebab atau faktor pencetus dari asma sendiri bisa dari debu rumah, bulu-bulu hewan, obat-obatan, asap rokok, asap pabrik, kegiatan yang berlebihan seperti kegiatan yang berlebihan itu kayak bekerja berlebih. Kalau jika anak-anak bermain yang berlebih, sering bermain, itu juga bisa menyebabkan kelelahan dan menyebabkan asma kambuh. Ada pula juga yang disebabkan oleh udara dingin ataupun stres dan emosional yang berlebih. Adapun tanda dan gejalanya yang biasa timbul yaitu seperti mengi atau wheezing yang gitu, nafas berat, batuk produktif, nafas pendek atau tersengal-sengal. Jadi kayak orang kelelahan, kayak seperti habis lari. Nah itu juga tanda gejalanya dari asma. Dadanya terasa sesak. Dada terasa sesak, maka nafasnya pun pendek. Selanjutnya yang terjadi atau 3 hal yang terjadi pada saluran pernafasan pada pasien asma. Otot saluran nafasnya mengerut, dinding saluran nafas membengkak. Sebelumnya pernah tahu tidak cara pencegahan kekambuhan asma? Belum pernah tahu ya. Jadi yang pertama, hindari faktor pencetus. Jadi kita amati dulu kenapa sih bisa terjadi asma. Misal sebelum kegiatan sebelumnya itu ngapain kok bisa dia nafasnya pendek atau terengah-engah misalnya gitu. Nah itu bisa dilihat dari faktornya. Setelah faktornya kita tahu, baru kita hindari faktor tersebut. Jadi misal debu di rumah, jadi di rumah sering dibersihin biar asmanya tidak sering kambuh gitu. Yang kedua, bina suasana harmonis pada keluarga. Yang ketiga, batasi aktivitas berat. Ya, yang tadi jangan main berlebihan untuk adiknya. Untuk orang dewasa juga bisa, jangan bekerja yang terlalu berat, yang standar saja. Dan terus mengenal gejala awal serangan asma. Jadi gejala awalnya itu kenapa, seperti yang saya katakan, faktor pencetusnya apa, itu dikenali terlebih dahulu. Dan selalu sedia obat asma.
Jadi jika suatu waktu kambuh bisa langsung minum obatnya atau enggak pakai inhalernya gitu. Jika mungkin kan asma gini langsung bawa ke rumah sakit, nanti malah nggak tertolong di jalan kan, lebih bahaya gitu. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Oh, sudah paham ya Ibu. Baik, jika sudah paham, coba ulangi apa saja faktor pencetus dari asma Ibu. Rumah, Ya. bulu binatang, Ya. faktor makan atau minum, Ya, terus debu kendaraan atau asap pabrik. ya baik. Jadi Ibu sudah paham ya Ibu ya, yang saya jelaskan tadi. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai memberikan penyuluhan mengenai penyakit asma ya Ibu ya. Seperti faktor, tanda gejala, dan cara pencegahannya. Besok saya akan di sini berbincang-bincang dengan Ibu lagi mengenai terapi bermain yang bisa dilakukan kepada anak Ibu yang terkena penyakit asma. Itu ya Ibu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf ya Ibu.